Kami 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Uangnya dipakai apa? Dari 11 triliun itu hibah yang murni yang bukan kewajiban berapa? Kan sekitar 2,5 triliun atau berapa atau 3 triliun. Kenapa uang sendiri dihibahin? Kok bangun pinjem duit? Oh iya, sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ke BPJS. Kunaon moal bisa berobat ke BPJS? Kabupaten loba nu teu mayar BPJS, provinsi na teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duitna dikamanakeun? Diaur-aur ka ditu ka dieu. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepala dinas kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang... Gara-gara diwarisi utang BPJS Kesehatan senilai 300 miliar rupiah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil kebijakan APBD era Ridwan Kamil. Oh iya, sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ke BPJS. Kunaon moal bisa berobat ke BPJS? Kabupaten loba nu teu mayar BPJS, provinsi na teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duitna dikamanakeun? Diaur-aur ka ditu ka dieu, beleg ka ditu, beleg ka dieu, beleg ka ditu, beleg ka dieu. Nu lain hakna narima duit provinsi. Kabeh menerima duit eta. Lamun isukan aya jelema maot kulantaran di rumah sakit BPJS na teu bisa mayar kulantaran negara can mayar. Lamun anu ngajulu orokna maot, indungna maot kulantaran negara teu mayar, teu bisa mayar, maneh doraka. Rek nyarita naon? Bahkan secara administrasi eta warga bisa gugat negara. Sabab naon? Hakna dibikeun ke negara. Urang gagah nyaritakeun sigeun jelema pangmulyana, rakyat engkak-engkakan di rumah sakit teu bisa mayar BPJS na teu dibayar ku negara, ku provinsi jeung kabupaten. Sabaraha hiji jelema nu maot, sabaraha hiji jelema nu teu kalayanan, sabaraha hiji jelema nu talangsara, doraka itu. Sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ke BPJS. Kunaon moal bisa berobat ke BPJS? Kabupaten loba nu teu mayar BPJS, provinsi na teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duitna dikamanakeun? Diaur-aur ka ditu ka dieu, beleg ka ditu, beleg ka dieu, beleg ka ditu, beleg ka dieu. Nu lain hakna narima duit provinsi. Kabeh menerima duit eta. Lamun isukan aya jelema maot kulantaran di rumah sakit BPJS na teu bisa mayar kulantaran negara can mayar. Lamun anu ngajuru orokna maot, indungna maot kulantaran negara teu mayar, teu bisa mayar, maneh doraka. Rek nyarita naon? Bahkan secara administrasi eta warga bisa gugat negara. Sabab naon? Hakna dibikeun ke negara. Urang gagah nyaritakeun sigeun jelema pangmulyana, rakyat engkak-engkakan di rumah sakit teu bisa mayar BPJS na teu dibayar ku negara, ku provinsi jeung kabupaten. Sabaraha hiji jelema nu maot, sabaraha hiji jelema nu teu kalayanan, sabaraha hiji jelema nu talangsara, doraka itu. Orang-orang lagi ribut dan berebut gas melon, di gua FYP malah tentang Kang Deddy lagi bongkar-bongkar APBD Jawa Barat. Dia lagi koreksi APBD Jawa Barat yang luar biasa. Ya, bisa dicek di akunnya beliau tuh. Ada perawatan Masjid Al-Jabar yang 42 miliar per tahun dan dibangun atas dasar pinjaman. Dan ada Bohlam Disdik yang miliaran, ada rencana pembelian mobil dinas yang miliaran, makan untuk gubernur dan wakil gubernurnya, jamuan makan miliaran juga, dan semuanya dibongkar habis oleh Kang Deddy. Direvisi dan diperbaiki. Belum lagi nanti orang-orang yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya, orang-orang yang memperpanjang masa jabatannya beralih dari struktural ke fungsional, ada kantor dalam kantor. Wah, banyak Kang Deddy tugasnya. Itu baru di pemerintahan doang tuh. Belum lagi di luarnya itu ya, ada pagar laut Bekasi, ada jalan-jalan yang nggak diperbaiki, ada kebohongan publik yang macam-macam. Waduh, Kang Deddy pusing banget
banget kerjaannya ya. Di zaman siapa itu yang dikoreksi Kang Deddy? Di zaman Ridwan Kamil. Nah, tim percepatannya ini harusnya kasih klarifikasi. Kang Ridwan Kamil juga harusnya muncul ke permukaan, kasih klarifikasi, bukan diam-diam baik. Buat pemirsa, kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. 1000 desa miskin ada di mana? Bukan di kota Bandung, itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Oke. Mendengar pernyataan Pak Ridwan Kamil selama beliau menjabat 1000 desa miskin, itu sudah tidak miskin lagi dari 2018 sampai 2023. Kumaha damang warga Jawa Barat. Nah, iya Pak RK ninggalkan hutang teh gede-gede teuing. Saenggeus ninggalkan hutang urut pembangunan Masjid Al Jabar. Ieu ditambah hutang BPJS 300 miliar teu dibayar ku pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karunya Bapak aing katempuhan buntut maung. Lain cenah cek Bapak aing teh nya tibatan ngawur-ngawur duit dana hibah anu sakitu gedena. Mending nya utamakeun jang kesehatan masyarakatna. Kumaha ya lamun masyarakatna teu bisa berobat gara-gara BPJS na can dibayar. Rek nyalahkan saha da mah mungkin meureun nyalahkan Pak RK mah da geus tengah jabat. Ayo nu kamari narima dana hibah anu sakitu gedena terus ayeuna teh kanyahoan korupsi, tanggung jawab sia lamun aya warga Jawa Barat gering teu bisa berobat karena BPJS na can dibayar, tanggung jawab sia. Bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Baik itu saya dukung atau tidak saya dukung. Kemudian jika ada sesuatu yang tidak baik, dan memang beliau-beliau itu kan bukan malaikat turun, akan tapi punya ijtihad. Ijtihad mereka, mungkin seorang insinyur ijtihad dalam ilmu kesehatan bisa saja salah dalam ilmu kesehatan, maka dokter bicara baik dong menjelaskannya. Tapi kita menyampaikan kritiknya juga yang benar, bukan langsung menyalahkan dasar goblok, dasar ini juga tidak boleh semacam itu. Kita ingin membangun satu cara hidup yang baik. Bahasa sederhana, jika aku di depan aku akan menarik kuat untuk maju, jika aku di belakang aku akan dorong agar cepat sampai tujuan. Adapun disebutkan tadi jika betul, karena kami juga belum bertemu langsung tapi mendengar beritanya dari teman-teman, bisa jadi ini adalah ijtihadnya seorang pemimpin untuk karena urusannya adalah bantuan apa? Sosial ya tadi itu. Bantuan sosial berarti intinya mensejahterakan rakyat. Kalau Anda harus mengkritik, apa kritik Anda yang paling tajam kepada pemerintahan Kang Emil dulu? Ya, orang desa kurang terperhatikan. Orang desa kurang terperhatikan. Ya, alokasi mereka sangat kecil. Selain juga ketika pembagian anggaran bantuan gubernur tidak didasarkan pada standarisasi kebutuhan daerah yang tadi itu. Dan itu juga bukan hanya pada masa Kang Emil, sebelumnya juga seperti itu. Gitu. Bayangin di desa itu, misalnya gini, saya bertemu kepala desa, Bapak dapat berapa? Dapat 130 juta. Kemudian dibuat untuk apa? Ya karena kita posyandu banyak karena tujuannya untuk posyandu, ya akhirnya ya dibagi-bagilah, ada yang dapat 600.000 ya. Akhirnya infrastrukturnya nggak ada. Padahal di Jawa Barat itu yang menjadi problem utama adalah infrastruktur menuju daerah-daerah, menuju desa-desa. Saya emang nggak paham ya sama Pak Ridwan Kamil ya. Pak Ridwan Kamil itu kalau bisa ngaca gitu ya, kalau nggak punya kaca nanti saya kasih kaca. Harusnya Pak Ridwan Kamil yang demo kemarin yang minta perpanjangan 9 tahun masa bakti, yang memang ini bagus banget tuh. Terus Bapak tuh ya kalau di IG jangan terlalu nanggepin orang-orang yang pada kepo gitu, nanya-nanyain ini habis bermiliaran gitu, sebut korupsi lah. Ya yang jelas Bapak tuh bikin bangga gitu ya. Saya sebagai warga Jawa Barat tuh bangga ya lihat ada masjid begini. Sampai tetangga aku mah pas pulang dari Ajabal pingin dipanggil haji. Dah katanya aku mah sudah ke tanah suci, sudah ke Masjid Al Jabar.
Saking memang ini kalau misalkan kita yang memang uangnya agak kurang gitu ya, nggak bisa naik haji, nggak bisa ke Arab, ini sudah melampiaskan kerinduan gitu ya. Memang masjid itu benar-benar mewah sekali ya. Saya tadinya mau upload video, cuman ini baterainya habis gitu ya. Makasih ya Pak Ridwan Kamil, saya nggak ngerti lagi harus ngomong apa. Jakarta beri subsidi Trans Jabodetabek, netizen sindir Deddy Mulyadi. Pemerintah Provinsi Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung kembali menarik perhatian publik dengan kebijakan subsidi transportasi. Subsidi sebesar 11.500 per penumpang diberikan untuk layanan Trans Jabodetabek demi menekan tarif dari semestinya Rp15.000 menjadi lebih terjangkau. Dengan adanya subsidi dari Jakarta, maka setiap penumpang Trans Jabodetabek, kebijakan ini pun menuai banyak pujian dari warga Jakarta, namun tak sedikit pula warganet yang mempertanyakan beban anggaran yang harus ditanggung Jakarta, terutama ketika layanan tersebut menjangkau wilayah luar seperti Bogor. Komentar pun bermunculan di media sosial, terutama di kolom unggahan akun Instagram @jakartainfo yang membandingkan Pramono dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau akrab disapa KDM, Kang Deddy Mulyadi. Sejumlah netizen menyayangkan minimnya peran pemerintah daerah lain dalam pembiayaan layanan yang juga dirasakan manfaatnya oleh warga luar Jakarta. Awas ada warga Jawa Barat yang gak tahu diri menghina-hina Jakarta. KDM terbaik tetapi masih numpang subsidi dari Jakarta, tulis akun netizen. Tak hanya itu, sebagian mempertanyakan mengapa Pemprov Jakarta harus menanggung seluruh operasional layanan lintas daerah sementara wilayah seperti Bogor dan Depok juga menikmati layanannya. Kota sebelah ikut bantu subsidinya enggak ya? Kalau enggak, dibikin skema patungan bisa atau tidak. Misal rute Jakarta Bogor, ya Jakarta bayarin di wilayah Jakarta, Bogor bayarin pas bus masuk wilayahnya, tulis akun netizen lainnya. Beban banget buat Jakarta, gimana sih gubernur atau wali kota sebelah, masa Jakarta terus yang nanggung, timpal akun netizen. Komentar-komentar ini menunjukkan meningkatnya kesadaran publik akan keadilan fiskal antar wilayah, terutama dalam skema layanan publik seperti transportasi massal. Sebelumnya Pemprov Jakarta telah meresmikan rute Transjakarta P11 Blok M Bogor pada Kamis 5 Juni 2025. Rute ini menjadi bagian dari ekspansi koridor ke-14 Transjakarta dan merupakan bagian dari integrasi layanan antar wilayah di Jabodetabek.